Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Capruk, channel yang membahas alur cerita film. Kali ini Mamang akan menceritakan seputar film koboi komedi yang berjudul Three Amigos, di mana film yang berkisah seputar tiga aktor koboi pemain film yang terjebak di situasi aksi sungguhan. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa siapkan kopi dan sebatang rokok. Inilah dia. Film ini dibuka dengan seorang wanita Meksiko yang bernama Carmen, ditemani seorang adik laki-laki kecil, sebut saja Paco. Mereka berdua jauh-jauh datang dari sebuah desa terpencil bernama Santa Poco, mendatangi kota itu untuk mencari pertolongan demi menyelamatkan desanya dari ancaman geng El Guapo. Tepatnya di sebuah bar, mereka masuk dan meminta kepada seseorang di sana untuk mengatasi permasalahannya. Namun salah satu orang koboi memberi tanggapan dengan sikap yang buruk, seakan melecehkannya. Ia pun menolak si koboi itu lalu pergi dari situ. Sementara itu di sebuah rumah produksi film Three Amigos, seorang produser film yang ambisius bernama Flugelman berdiskusi tentang proyek film garapannya, yang dimana ketiga aktor pemerannya yaitu Lucky Day, Dusty Bottom, dan Ned Nederland yang telah sukses dalam pemutaran film pertamanya ditawari kembali untuk memerankan salah satu film garapan lainnya. Namun dikarenakan ketidakcocokan honor gaji yang diminta oleh pemeran ini, sehingga membuat produser film itu merasa kecewa, lalu mendepak mereka dan melucuti kembali kostum kebanggaannya, lalu mengusir mereka keluar dari ruangan tersebut. Singkat cerita, Carmen bersama Paco lalu mengunjungi sebuah gereja, di mana mereka tertarik menonton salah satu tayangan film hitam putih yang menampilkan kegagahan dari aksi tiga koboi amigos itu. Hal itu pun membuatnya terkesima dan yakin bahwa ketiga koboi dalam film itu pun mampu mengatasi geng El Guapo. Kemudian mereka pun bergegas mendatangi salah satu kantor pos. Di situ Carmen meminta ke petugas pengirim pesan untuk mengundang para koboi dengan maksud menyewa jasa mereka dengan bayaran sejumlah 100.000 peso. Namun adiknya Paco menolaknya karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Alhasil petugas pos itu pun meringankan biaya pengiriman pesan mereka dan merubah kata-kata yang ada di pesan telegram itu lalu mengirimnya. Di tempat yang sama di sebuah bar, seorang pilot berkebangsaan Jerman dengan petentengnya masuk dan bertanya kepada bartender di situ bahwa ia sedang mencari pria bernama El Guapo. Namun salah satu koboi tolol yang duduk di sebelahnya malah mengolok-olok orang Jerman itu tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Si koboi tolol itu pun hendak berdiri menghadap dirinya, bersiap menembak dirinya. Namun para koboi begundal itu pun mokad dengan hanya beberapa tembakan dari pria Jerman itu. Setelah urusannya selesai, pria Jerman itu pun lantas pergi dari bar itu.
Sementara itu pula, ketiga amigos yang terusir dari rumah produser film mendapati sebuah surat telegram di mana isi pesan tersebut meminta mereka untuk tampil di Santa Poco. Hal ini pun membuat mereka bersemangat untuk mendulang lagi kesuksesan mereka sebelumnya, tanpa mereka ketahui kebenaran yang sebenarnya dari isi pesan tersebut. Kemudian di malam harinya, ketiga amigos kocak ini pun bergerak dengan memasuki ruangan penyimpanan kostum mereka. Di sana mereka memakai kembali kostum amigos tersebut, lalu pergi dengan menunggangi kuda. Looks like somebody's been down here with the ugly stick. Keesokan paginya, ketiga amigos kocak ini pun tiba di sebuah bar. Kali ini para penghuni bar menyangka bahwa mereka salah satu bagian dari pria Jerman sebelumnya. Di situ ketiga amigos malah mempertontonkan aksi kekonyolannya dengan berjoget riang diiringi lantunan piano yang dimainkan oleh salah satu rekannya. Wild. Di waktu secara bersamaan, penghuni bar itu pun dikagetkan dengan kedatangan dua orang koboi Jerman, yang dimana kali ini penghuni bar malah mengolok-olok mereka berdua. Tidak terima dengan hinaan itu pun, dua orang Jerman barusan langsung memberondong mereka dengan beberapa tembakan. Come, we will take you to Santa Fe, amigos. Yes, we are. Setelah perjalanan yang melelahkan, pada akhirnya ketiga amigos ini pun tiba di desa Santa Poco. Di sana mereka pun dianggap bak pahlawan oleh penduduk setempat. Mereka pun dianggap mampu mengatasi para komplotan El Guapo. Carmen yang selaku putri pemimpin desa lalu menjamu mereka dan menyajikan santapan lezat di rumahnya. Setelah mereka selesai makan, lalu mereka pun beristirahat untuk menghadapi komplotan El Guapo esok hari. Keesokan paginya saat Carmen dan para wanita sedang mencuci baju, dari jauh tampak para komplotan geng El Guapo tiba. Segeralah Carmen beserta lainnya mendatangi para amigos dan memberitahu mereka akan kedatangan para bandit tersebut. Segeralah para koboi kocak ini pun bersiap-siap berpakaian ala koboi pahlawan. Kemudian mereka bertiga pun menunjukkan aksi konyolnya layaknya di sebuah film kepada para komplotan penjahat itu, dengan cara mengitari mereka sambil menembakkan pistolnya ke udara. Hal ini pun ternyata nampaknya berguna, yang kemudian para komplotan itu pun sedikit ketakutan lalu pergi meninggalkan desa itu. Lucky day! I'm the needle! Dengan keberhasilan mereka mengusir para bandit itu, penduduk Santa Poco lalu merayakannya dengan mengadakan sebuah pesta. Mereka tampak bahagia. Salah satunya Ned yang duduk santai bersama para bocil desa sambil menceritakan sebuah dongeng. Lalu Lucky yang mempertontonkan kelihayannya bermain tari lasso, dan juga Dusty dengan memainkan sebuah gitar dan menyanyi menghibur para ibu-ibu desa setempat. Really had time for that sort of thing. Sucking pigs, shooting their pistolas up in the air. Sementara itu, seorang pemimpin geng El Guapo yang sedang mengabadikan kenangan untuk difoto malah diganggu oleh anak buahnya yang sebelumnya mereka pernah diusir dari desa Santa Poco. Anak buahnya itu pun bercerita bahwa kini di desa itu sudah ada pelindung keamanan baru yang beranggotakan 3 orang koboi. Mendengar hal itu membuat pemimpin geng itu marah. Ia berencana akan mendatanginya kembali
untuk membuat perhitungan dengan mereka. Keesokan paginya, para komplotan geng El Guapo pun tiba di desa tersebut. Namun di saat yang tak terduga, di mana para koboi kocak itu pun yang baru bangun dari tidurnya, diberitahu oleh Carmen bahwa komplotan El Guapo datang lagi. Kemudian mereka pun bertiga bergegas menghampiri para bandit itu dan melakukan hal yang sama seperti aksi heroik konyol sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Para komplotan El Guapo pun tak sedikit pun beranjak pergi, malah menertawakan aksi ketiga amigos tersebut. Kesal dengan kekonyolan para amigos itu, lalu ia pun menembak salah satu dari amigos tepat di lengan hingga terjatuh. Setelah Lucky terbangun, ia pun lantas menghampiri salah satu kawanan geng El Guapo. Mengira bahwa adegan tersebut di luar konteks naskah dialog film, ia pun menyadari bahwa peluru yang tertancap di lengannya adalah peluru asli. Kemudian Lucky pun bergegas menghampiri temannya dan mengatakan bahwa kini mereka berada di situasi aksi yang sungguhan, bukan sebuah adegan film yang mereka kira. Dengan berat hati, akhirnya mereka pun bertiga meminta maaf kepada El Guapo bahwa keberadaan mereka di desa ini hanyalah sebuah adegan film semata. Lantas El Guapo pun membiarkan mereka bertiga pergi dari desa tersebut dengan rasa malu. Kemudian setelahnya El Guapo pun menyuruh anak buah mereka untuk menghancurkan desa itu serta menculik Carmen untuk dijadikan hadiah keberhasilannya. Sekembalinya para amigos ke desa tersebut, mendapati keadaannya sudah luluh lantak. Sebelum para amigos pergi, mereka mendatangi rumah warga di mana mereka akan berkemas. Namun, seorang warga berkata bahwa barang mereka pun tak luput dijarah oleh El Guapo serta menculik Carmen. Mendengar hal itu, bukannya membuat ciut nyali para amigos. Di sini Ned berkata kepada dua kawannya untuk melakukan perlawanan. Awalnya mereka ragu, namun karena tekad yang kuat serta ingin mengembalikan nama baik, mereka akhirnya sepakat. Sementara itu di tempat markas El Guapo di mana ia yang akan merayakan hari ulang tahunnya, yang juga akan dihadiri oleh tamu Jerman, yang juga membawakannya hadiah beberapa pucuk senjata, terlihat sangat senang. Ditambah lagi dengan keberadaan Carmen yang ditahannya di sebuah kamar, di mana ia juga akan dijadikan calon istrinya. Kini keberadaan amigos pun di markas mereka dimanfaatkan oleh teman El Guapo, si orang Jerman itu, yang begitu senang juga terinspirasi oleh aksi yang pernah diperagakan Ned dalam sebuah film aksi duel tembak. Ia pun meminta kepadanya untuk kembali memperagakan aksinya tepat di hadapannya, menantangnya dalam aksi duel tembak. Kemudian Ned diberikan pistol oleh anak buah El Guapo dan mereka pun tampak pada posisi adu tembak. I am that fast. Wait. Looked up to this man. I studied his. Sementara itu Lucky yang berhasil kabur dari penjara mendapati Ned yang sedang berada dalam aksi duel tembak. Tiba-tiba
Pada akhirnya Ned berhasil membunuh pilot Jerman itu. Dan pada waktu yang sama, Lucky pun menodongkan pistol ke arah kerumunan komplotan El Guapo, di mana Dusty pun menahan El Guapo dengan menodongkan pistol ke arahnya. Sehingga mereka berempat pun berhasil keluar dari markas El Guapo untuk kembali ke desa Santa Poco. Guns. Dalam aksi pengejarannya itu, Amigos beserta Carmenta sengaja melihat pesawat Jerman yang nganggur. Lantas mereka berempat pun berhasil pergi menjauhi pengejaran El Guapo. Setibanya mereka di Santa Poco, penduduk setempat pun bergembira atas keberhasilan para Amigos ini. Di sini Carmen pun mencoba meyakinkan penduduk desa agar mau berjuang bersama melawan komplotan El Guapo. Namun penduduk desa pun bingung bagaimana cara untuk menghadapi mereka. Dikatakan bahwa mereka hanya bisa menjahit saja. Hal ini pun lantas oleh Amigos dijadikan ide untuk menyuruh mereka menjahit saja sebanyak mungkin. Tak lama berselang, para komplotan El Guapo pun dari jauh akan segera tiba. Terlihat para penduduk desa sangat bersemangat dalam pekerjaannya untuk menjahit sebuah kostum samaran Amigos. Sekaligus beberapa dari mereka juga membuat sebuah jebakan. Pada akhirnya geng El Guapo pun tiba di sana. Namun kehadiran mereka pun dikagetkan oleh beberapa tembakan dari setiap sudut rumah. Beberapa anggota mereka pun dibuat kebingungan oleh banyaknya serangan dari para Amigos. Hal ini pun malah membuat beberapa anak buah El Guapo meninggalkannya sendirian di sana. Merasa dihianati oleh anak buahnya, ia pun berusaha berjuang sendirian. Namun pada akhirnya ia pun berhasil terluka tertembak oleh para Amigos, sampai akhirnya ia pun mati di situ. Di akhir cerita, para Amigos pun berpamitan dengan penduduk desa. Sebelum pergi, mereka pun diberikan sejumlah uang oleh penduduk desa. Namun dengan sikap sejati, mereka pun menolak dan mengembalikannya. Dan kemudian film pun selesai.